kembali lagi bersama saya Febila Ramania di podcast Suara Sekolah. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Kak Cindy. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Iya. Nama saya Nur Cindy Laylatul Nabila dari sekolah SMA Miftahul Hidayah. Iya. Orang mana Kak? Blogger Kaum. Oke, langsung saja kita mulai ngop-ngopsu, ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Cindy. Kenapa sih Kak Cindy dulunya pengen jadi OSIS? Karena ingin masuk organisasi dan memajukan sekolah. Iya. Waktu seleksi OSIS Kak Cindy itu harus ngapain aja sih? Mengikuti seleksi yang diaturkan oleh kakak OSIS. Ada nggak sih rasa minder atau takut waktu Kak Nabila mau daftar OSIS? Minder dikit sih. Iya. Boleh ceritakan waktu daftarnya Kak gimana? Prosesnya, pengalamannya? Pengalaman saya mengikuti seleksinya agak minder dikit sih karena itu seleksi di kegiatannya luar biasa. Terus gimana Kak? Ke acara-acaranya? Gitu. Caranya mengikuti caranya kayak ngikutin paskib, ngikutin pelatihan kepemimpinan. Oh, berarti Kak Cindy pernah ikut paskib juga? Nggak pernah sih. Cuma di itu aja. Apa? Awal dikasih tahu cara kepemimpinannya. Oh, berarti pernah latihan dasar kepemimpinan? Iya. Gimana Kak kalau boleh tahu? Di itu? sekolahan. Oh, di sekolahan. Iya. Siapa sih yang paling mendukung Kak Cindy buat masuk ke organisasi ini? Nggak ada sih, saya mau kemampuan saya sendiri pengen ikut OSIS. Kelas berapa sih Kak Cindy ikut OSIS? Kelas 10. Sampai sekarang masih? Iya, masih. Jabatan pertama Kak Cindy di OSIS apa? Jabatan saya mengikuti bidang konsumsi gitu loh. Ya. Berarti menyiapkan kayak konsumsi buat tamu, Ya, kayak buat event-event semua panitia gitu kan? Kamu Kak Cindy ikut OSIS tuh biar apa? Biar keren atau gimana sih Kak? Atau niat sendiri? Mau berkembang lebih dalam dan bisa mengikuti organisasi. Biar bisa manfaat buat sekolah gitu ya Kak? Iya. Waktu awal masuk organisasi OSIS tuh Kak Cindy ekspektasinya gimana tentang OSIS itu? Apa di luar ekspektasi atau Untuk sisi bisa itu terekspektasi ya gitu. Kegiatannya juga sesuai yang saya ingin. Sesuai yang nggak diinginkan juga apa Kak? Kayak bekerjasamanya dan menyandel semuanya dan bekerjasama dalam tim OSIS gitu. Kenyataannya itu sesuai ekspektasi atau jauh banget Kak? Sesuai sih. Iya. Kalau di OSIS itu ada senioritas saat gabung nggak sih Kak? Kayak kan jadi kalau pas baru itu Kak ada yang nggak gimana gitu nggak? Ada senior. Iya. Itu biasanya ngapain aja Kak? Kayak sok ngatur atau gimana gitu Kak? Ya, mengatur sih dan mengasih tahu kita untuk itulah kegiatan yang baik, jangan bertele-tele gitu. Tapi dianya ikut kerja? Iya, ikut. Apa aja sih Kak tugas utama anak OSIS? Tugas pertama bisa mempersiapkan event-event yang ada acara gitu. Ya seperti class meeting 17-an.
event yang pertama kali Kak Cindy handle itu event apa Kak? Class meeting. Class meeting. Iya. Tahun? Tahun 2024 Kak ya. Boleh ceritakan nggak Kak pengalamannya gimana pas pertama kali itu? Sebenarnya kan itu habis UTS kan, ya. Kayak saya mengikuti panitia dan kayak event perlombaan itu per kelas. Dan lomba per kelas kayak mengikuti tarik tambang, kan lari gitu, kayak itulah egrang, pentang gitu, dan lain-lain. Gimana sih Kak rasanya jadi panitia utama di acara sekolah? Seru dan bisa mengetahui perkembangan lebih baik. Kak Cindy ini pernah ikut ngatur pensi atau kelas meeting nggak? Belum pernah saat ini, masih kepanitiaan. Apa tantangan terbesar Kak Cindy saat mengurus acara? Tantangan saya bisa mengatur lebih baik kepada peserta yang dilantik, dan saat lomba juga bisa kegiatan lebih baik dan tidak membuat masalah. Pernah nggak sih Kak Cindy pernah dimarahin guru karena nggak ikut pelajaran malah ikut OSIS gitu? Pernah kan, karena itu saat itu disuruh rapat dan kita izin keluar dulu untuk rapat. Terus gurunya marah gitu? Nggak marah sih, cuma ngasih tahu. Ceritain dulu nggak pengalamannya itu gimana? Nggak marah sih, cuma dibilangin nggak usah lama-lama, kalau sudah langsung ke kelas aja gitu. Jadi acaranya di luar Kak? Ya di luar kelas sih, tetap di sekolahan. Pernah nggak sih Kak Cindy begadang buat nyiapin acara khusus di sekolah? Kan karena tanggung jawab Kak Cindy juga, kalau belum selesai Kak Cindy kerjain di rumah begadang gitu, pernah nggak? Iya pernah, itu membuat desain untuk 17-an itu ya, desain mengedit. Terus di tengah ibunya nggak tidur malah main HP gitu? Pernah sih, kan dilanjutin dulu sebentar habis itu tidur. Iya. Terus tanggapannya ibu Kak Cindy ikut OSIS gimana? Boleh-boleh aja, tapi bisa mengatur tentang kegiatan dan mengatur pembelajaran. Gak terganggu ya Kak kalau jadi OSIS? Ganggu sedikit sih. Apa sih pengalaman paling menyenangkan saat jadi OSIS? Pengalaman? Iya. Pengalaman saya tuh bisa berkumpul dengan teman-teman dan bisa mengambilkan tentang event-event tersebut yang diacarakan. Pernah nggak ada pengalaman seru Pak pengen dulu lagi tapi nggak bisa gitu Kak? Pernah? Apa? Ceritain dong Kak. Saat apa? Pas jadi OSIS, pengalaman serunya kok mau diulang nggak bisa, Kak. Kenangannya cuma bisa dikenang gitu. Saat MPLS. Oh iya. Yes. Karena seru aja diulang kakak kelas. Dilatih kakak kelas. Nanti kakak kelas. Yeah. Serunya gimana Kak? Ya, seru saat MPLS kan itu kan suruh bermakanan itu loh, teka-teki, dan itulah disuruh kalau yang salah nanti dihukum sendiri. Teka-teki itu maksudnya gimana Kak? Teka-teki kayak makanan MPLS itu loh, kayak jajanan sikit-sikit gitu. Oh kayak misal rambut putih bawahnya apa gitu. Iya. Kak Cindy ini suka kerja di balik layar atau tampil di depan layar? Di belakang layar. Kenapa Kak? Ya ingin introvert tuh. Ya gitu. Pernah nggak sih Kak Cindy jadi MC di sekolah saat event?
Belum pernah. Kenapa kak alasannya kak belum pernah? Ya aku kan masih kurang berpengalaman dalam ngomong di depan gitu loh. Ya. Jadi analisis itu bikin Kak Cindy dikenal nggak di sekolah? Iya, dikenal. Pasti banyak yang kenal ya kak? Iya. Gimana sih hubungan kamu dengan teman-teman saat kamu jadi OSIS? Gimana teman-teman kamu? Teman-teman ya kadang ada yang jutek karena itu kayak sok sibuk gitulah apa gitu. Siapa yang kak temannya itu cewek atau cowok yang jutek? Kadang cowok kadang cewek. Mau titip itu pesan buat temannya yang suka jutek sama Kak Cindy? Nggak ada. Oh, berarti Kak Cindy pernah dikatain sok sibuk sama teman sendiri? Iya pernah. Itu hatinya Kak Cindy gimana? Ya kita nggak apa-apa kan, sibuk itu kan dalam sibuk itu kan nggak harus apa kan kita kan juga mendapatkan sesuatu untuk event-event saat OSIS. Gimana sih cara Kak Cindy membagi waktu antara organisasi dengan akademik? Saat pembelajaran ya saya mengikuti pembelajaran, kalau ada acara organisasi ya saya ikut organisasi. Gitu. Ada nggak sih momen ketika Kak Cindy capek tapi tetap harus lanjut gitu? Ada, karena harus mengikuti itu berkegiatannya. Pernah nggak Kak Cindy merasa pengen nyerah gitu? Ada sih, tapi harus lanjut. Coba dong Kak ceritain kenapa Kak bisa pengen nyerah? Maksudnya kan di OSIS kan Kak temen-temennya banyak, pasti kan seru banget. Kak pengen nyerah itu apa Kak alasannya? Enggak sih, karena itu justru karena kadang orang tua saya suruh saya pulang gitu. Kenapa Kak suruh pulang Kak? Karena mau jagain adik juga. Berarti adiknya di rumah nggak ada yang jagain gitu? Kadang ada sih, karena ibu aku kan kerja. Biasanya Kak Cindy pulangnya jam berapa sih kalau ada acara itu? Paling cepat jam 4 gitu. Pernah sampai malam nggak? Pernah, karena itu menyelesaikan kegiatan untuk 17-an Agustus tahun kemarin? Iya. Tahun ini juga kemarin. Terus itu yang nyuruh gurunya atau Kak Cindy inisiatif sendiri buat selesai? Ya, untuk kita sendiri, karena diselesaikan. Kak Cindy ini belajar apa aja sih soal kepemimpinan dari OSIS? Dengan saya belajar itu memimpin dengan baik dan enggak bertele-tele dalam kegiatan apapun itu, ya saat jalan atau di luar sekolah gitu. Ya. Kak Cindy ini pernah nggak ikut LDK di luar sekolah? LDK latihan dasar kepemimpinan? Iya. Di luar sekolah pernah? Belum pernah, saat ini masih di sekolahan aja. Karena belum di ACC. Berarti OSISnya udah ngajuin tapi belum di ACC gitu? Iya. Alasannya apa Kak nggak di ACC Kak? Nggak tahu sih, kan belum, kan tahun kemarin kan mau di luar tapi nggak di ACC. Mungkin itu nggak boleh dari kepala sekolahnya. Tapi kan kayak LDK di luar itu penting, kayak ada ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang bisa. Iya kan itu dari Porles juga kan
ke sekolah kayak PMI gitu. Iya. Berarti LDK-nya selalu di sekolah. Iya. Datangin orang luar nggak kak? Datengin. Siapa? Ya itu kayak perles gitu. Gimana sih cara Kak Cindy ngatur tim kalau ada konflik? Mungkin kan Kak, mesti ke setiap event nggak mungkin kan Kak lurus terus berjalan nggak ada konflik, pasti ada salah satu yang beda pendapat gitu terus nggak mau gitu. Kita harus berkomunikasi dengan baik, lebih baik, dan jangan memikirkan ego sendiri. Tapi pernah Kak ada pengalaman Kak ada event tapi temannya pada kayak nggak setuju sama ide yang satu itu Pernah apa Kak? ya kayak nggak setuju dalam event-eventnya kurang coba Kurang apa? kayak punya pendapat sendiri gitu loh. Ya. Pernah nggak sih Kak Cindy pernah masalah dengan pengurus OSIS lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Siapa sosok panutan kamu selama di OSIS? Teman saya Ketas, ketua OSIS. Ketasnya siapa kalau mau tahu Kak? Ketas. Oh perempuan. Iya. Namanya siapa? Hikmah. Hikmah. Iya. Oh itu yang alumni SMP? Iya. Berarti itu ketua OSIS. Putra putri dibedakan enggak Kak? Enggak. Berarti satu sekolah ketua OSIS-nya Kak Hikmah. Iya. Oh, salam ya buat Kak Hikmah. Iya. OSIS tuh ngajarin apa sih tentang tanggung jawab dalam hal apa? Dalam berkegiatan saat melakukan event-event seperti class meeting itu, dan kita nggak boleh saling iri-irian dalam kerja kan udah di udah di masing-masing bidang kan. Bidangnya masing-masing. Iya, bisa bertugas dengan kegiatannya sendiri. Enggak. Oh gitu ya Kak. Terus pernah nggak sih Kak Cindy mengalami satu pengalaman di saat jadi OSIS itu yang nggak mengenakan sekali? Pernah sih. Apa ceritain dong Kak? Karena itu pertama kan itu karena pembina OSIS-nya kan kayak udah sibuk banget gitu, udah nggak mau jadi kita loh jadi pembina OSIS gitu. Jadi kita sendiri kan milih guru lain untuk membina OSIS. Pernah meminta guru lain untuk membina OSIS? Enggak, itu dari kepala sekolah sendiri. Oh dari sekolah. Nah emang guru OSIS yang kamu kenapa? Ya udah keluar udah. Capek. Oh capek ngajarin murid-murid yang kayak. Iya. Tapi kan kudu harus sabar dulu ya menghadapi anak-anak gitu. Iya. Udah nggak sih Kak waktu Kakak menjalankan event yang gagal total sampai Kakak itu pindah Kak, kayak Kak putus asa gitu? Gak pernah sih, belum. Nggak total banget. Iya. Apa sih komentar guru yang paling menyakitkan tapi akhirnya kamu syukuri? Itu guru bilang saat kok OSIS rapat terus gitu loh. Belajarnya kapan gitu. Tapi kamu pernah jawab gak? Kayak gitu kok rapat terus gitu. Nggak pernah sih, cuma ini sebentar aja Bu gitu. Tapi itu yang ngajari rapat itu siapa? Guru pembimbingnya atau teman-teman yang senior itu? Ya bilang gitu. Ya, pembimbingnya nggak bilang sama gurunya gitu. Ya bilang sih, tapi guru yang itu kan belum tahu. Kadang kita rapat sendiri tanpa pembimbing gitu. Rapat sendiri tuh yang ngadain teman atau disuruh atasan? Ketos. Oh. Kenapa Kak rapat gitu Kak? Nggak disuruh pembimbing nggak rapat gitu? Ya soalnya pembinanya kan katanya pembinanya untuk rapat sendiri dulu.
pas mau ada event itu Kak? Iya. Selama Kak Cindy jadi OSIS pernah nggak mengalami nilai turun gara-gara ikut itu event-event itu Kak? Pernah. Dulu kan kayak nilaiku kan 80 jadi turun gitu. Turunnya berapa Kak? 70-an gitu loh. Itu masih mending Kak. Kalau Iya, saya ya kan? jangan diragukan lagi. Pernah nggak sih Kak di OSIS kok Kak Cindy ngelakuin sesuatu yang bermasalah, terus teman-teman atau atasan bilang kayak nyalahin kamu atas kesalahan itu? Pernah, karena kurang teliti aja akunya gitu. Awal mulanya gimana Kak? Ya kayak Sedih. masih aku lagi nggak fokus mungkin saat itu, jadi kayak kurang teliti gitu. Emang itu ngapain Kak kok kurang teliti gitu? Kayak dalam hal kayak konsumsi itu loh, kayak Kurang atau gimana? kekurangan apa gimana. Oh, kekurangan. Ya. Tunggu cok. Kurang lima pertanyaan sih. Kurang berapa? Coba menit. Anjay. Ya, capek nih ya Allah. Ada nggak sih drama paling ajaib yang pernah Kak Cindy alami di OSIS? Ada. Apa? Itu kayak sama kayak teman kita tuh kayak bercanda sama temen lagi gitu, dan saling salah-salahan gitu loh. Jadi nama itu jangan diulangin lagi lah pokoknya. Maksudnya gimana Kak? Kayak ada masalah atau gimana? Ya ada masalah kayak bercanda gitu loh. Dia bercanda, yang satu bilangnya serius gitu. Ini gitu, dia konflik ya Kak. Waktu paling memalukan saat ngurus OSIS apa Kak? Saat tuh ada kesalahan kayak itu loh, bagian perlombaan itu loh kayak ada kesalahan. Jadi disalahin oleh yang perlomba itu. Kak Cindy pernah nggak sih kayak mikir gini, mau keluar OSIS, Kak udah nyerah banget pengen keluar, tapi Kak dia teman-temannya kayak butuh kita gitu, pernah nggak? Pernah sih. Terus apa tuh? Ya pas itu sih kayak kita aku mikir tuh kayak capek banget ya, tapi kita harus lanjutin, nggak boleh nyerah gitu loh. Pas itu ada konflik salah gitulah. Pelajaran paling berharga yang Kak Cindy dapat dari drama itu apa? Pelajarannya kita nggak usah diulangin lagi dan jangan memikirkan ego sendiri gitu. Lebih baik lagi jangan diulangin. OSIS itu menurut Kakak berpengaruh dalam masa depan nggak sih Kak? Iya berpengaruh Ya, kan ada berkembang. Menurut Kak Cindy nih, semua siswa perlu coba aktif organisasi nggak? Iya perlu. Kenapa Kak alasannya? Makanya kan bisa memajukan sekolah dan bisa memajukan OSIS-nya sendiri dan saat rapat event-event itu. Dan Tips buat adik kelas yang pengen masuk OSIS apa Kak? Tipsnya bisa memimpin lebih baik dari kakak-kakak dan lebih tegas buat para siswa gitu ya.
Apa satu kata yang menggambarkan hidup jadi OSIS, Kak? Good job, keren. Sekarang kita tanya-tanya tentang pribadi, boleh nggak, Kak? Boleh. Oke. Apa sih hobi Kak Cindy di luar sekolah? Jadi saya sih ingin beraktivitas baik, kayak berolahraga gitu loh. Oh, berarti Kak Cindy sukanya olahraga. Mm-mm. Alasan sering ngajak saya jogging ya teman-teman. Iya. Kalau biasanya Kak Cindy itu lagi capek dengan organisasi, Kak Cindy biasanya refreshingnya kemana? Nggak ada sih, cuma nge-scroll TikTok aja. Kalau ada waktu luang, Kak Cindy itu lebih suka membaca atau main game atau ngapain? Bisa kayak beraktivitas di rumah gitu loh, beres. Iya. Dan nge-scroll TikTok lah gitu. Makanan favorit kakak di kantin sekolah apa, Kak? Makanan favorit itu makanan itu kayak mie gelas apa gitu. Kuah. Iya. Kalau disuruh milih nih, Kak Cindy lebih baik rapat OSIS siang atau sore? Sore juga boleh. Iya, sore. Lebih baik sore, kan nggak mengganggu pelajaran gitu. Menurut Kak Cindy, siapa pengurus OSIS yang paling kocak? Yang paling lucu, yang bisa tertawa, kalau ada masalah sih yang paling menyenangkan itu, Kak. Menurut saya Itu yang ikut OSIS, anggota OSIS. ada teman saya. Siapa namanya? Anam, Anwar gitu. Kok yang ada masalah selalu dia yang menenangkan gitu, Kak? Kalau OSIS pernah nggak sih, Kak, jalan-jalan bareng satu anggota? Saat ini belum direncanain. Kalau ada. Tapi ada saat bakar-bakaran di rumah pembina ada. Pembina? Pas tahun baru? Enggak, tahun kemarin. Kalau ada nih, Kak, pengen jalan-jalan kemana? Ya, di mana aja sepenting bareng aja ya. Apa lagu yang sering bikin Kak Cindy itu semangat? Pas lagi sibuk-sibuknya. Lagu? Iya. Lagu apa ya? Gak apa lagunya. Maksudnya judulnya apa, Kak? Judulnya itu dari yang lagi tren loh. Nanti apa itu? Ya itu. Ya. Apa sih momen yang paling gak bisa dilupakan saat dan teman-teman? Saya saat mengurus event-event dan saat berkumpul-kumpul. Sekarang, apa sih harapan Kak Cindy untuk OSIS tahun ini? Bisa lebih maju dan bisa berkembang lebih baik, dan kita harus semangat mengurus OSIS. Ya. Bagaimana cara OSIS bisa lebih dekat dengan siswa-siswa lain? OSIS itu bisa melakukan kayak LDK gitu loh, kemungkinan bisa bareng gitu ya. Siswa nih yang kurang peduli dengan OSIS, apa yang bisa dilakukan? Harusnya siswa itu bisa mengertikan apa itu arti OSIS gitu. Kalau dia tetap bangkang gitu, Kak, kita kasih tahu lah OSIS ini bisa bertanggung jawab dalam sekolah gitu. Terus diajak terus ya, Kak? Iya. Menurut Kakak ini bagaimana kok biar OSIS itu tetap terkenal
jadi minati banyak orang gitu. Ya, bisa memajukan itu kegiatannya. Ya. Tapi kan biasanya kebanyakan orang males gitu. Kadang ada yang bilang kayak jadi babu lah apa gitu. Kayak cuma diatur-atur gini. Padahal kan nggak mau. seru sih. Iya. Tapi ada capeknya saat. Apa pesan Kak Cindy untuk adik kelas yang ingin melanjutkan organisasi ASIS Kak? Pesannya, ya pesannya untuk kalian adik kelas harus bisa tegas dalam berkegiatan dan nggak bertele-tele dan mengatur event lebih baik. Boleh ceritakan nggak Kak pengalaman waktu Kak Cindy daftar seleksi OSIS itu? Daftar. Iya. Masa ASIS gak daftar itu langsung dipilih atau gimana Kak? Ya, yang kemampuan saya ada sih. Ada yang dipilih, ada yang ingin mengikuti OSIS gitu. Itu yang dipilih itu langsung mau atau nunggu seleksi juga? Nunggu seleksi juga ada. Seleksinya itu gimana Kak? Ya, bertanya tentang hobi, apa keinginan mau jadi minat bakat mau bidang apa gitu. Oh, ditanya bidangnya apa gitu. Majuin sendiri ya bidang. Iya, pengen apa gitu. Hobinya kayak ngedit, apa mau jadi sekretaris gitu. Kak Cindy bisa ceritakan nggak awal mulanya kok bisa mau pengen minat gitu jadi organisasi OSIS? Karena saya dengan karakter saya lebih berkembang dan bisa mengikuti organisasi sampai kuliah juga bekerja gitu. Kuliah ada OSISnya Kak? Kayaknya ada kan? Tahu ya. Gimana aja aku nggak tahu. Menurut Kak Cindy nih, apakah OSIS bisa jadi pengalaman berharga untuk masa depan? Iya, ada. Kenapa Kak? Karena bisa OSIS itu kan kayak mengikuti itu tau, kayak berkumpul-kumpul sama organisasi, jadi lebih berkembang gitu. Apa sih mimpi terbesar Kak Cindy saat lulus sekolah? Mimpi buat OSIS? Ya. Mimpi saya OSISnya lebih baik dan maju deh buat sekolah. Bagaimana OSIS bisa menumbuhkan rasa peduli di sekolah? Rasa peduli di sekolah. Rasa peduli itu saat kayak istighosah itu kan kayak istighosah kita mengasih kayak lembaran istighosah itu ke siswa-siswi gitu. Apa sih Kak arti OSIS itu? OSIS bagi Kak Cindy? itu sangat baik untuk masyarakat dan sekolah lebih baik organisasinya. Bagaimana cara OSIS menjaga nama baik sekolah? Nama baik sekolah itu kayak ada sekolah lain bisa masuk ke sini dan kita kayak jangan buang sampah sembarangan gitu. Kayak menurut Kak Cindy nih, apa kelebihan OSIS dibanding organisasi lain? Lebihnya
Itu kalau OSIS kan pengurus itu ya, terus kegiatan sekolah. Kalau organisasi kayak MR apa kepramukaan itu kan beda sendiri dalam hal organisasinya gitu. Kayak PMR kan dalam PMI kayak itu apa dalam mengobati apa tolongan pertama itu. Apa nih Kak? PMR itu apa Kak? PMR itu pertolongan pertama. Berarti di sana ada ekstrakurikuler itu? Iya, ada. Saya juga mengikuti. Di sana itu ekstrakurikulernya apa sih Kak? Yang paling banyak itu olahraga. Yang paling wajib itu pramuka, OSIS, PMR. Wajib? Enggak wajib. Iya wajib harus. Wajib bikin sih. Yang wajib itu pramuka. Wajib pramuka. Tapi peminatnya banyak kemana Kak? Ya ada yang di OSIS, ada yang di pramuka gitu. Menurut Kak Cindy peminatnya itu kebanyakan yang ekskul apa gitu? Olahraga. Menurut Kak Cindy nih, kenapa OSIS itu harus wajib ada di sekolah? Karena wajib dan bisa membantu sekolahan dan bisa kan ribet dikit ya. OSIS kan bisa mengatur event-event sekolahan. Kalau guru kan kita cuma pembelajaran aja sih. Kayak biar diadain organisasi ini biar ada yang ngurus sekolah gitu ya Kak. Kalau guru kan fokusnya buat materi pelajaran gitu. Materi pelajaran. Menurut Kak Cindy nih, kegiatan mahasiswa mana yang paling butuh diperbaiki? Saat diperbaiki itu saat kegiatan kas itu apa 17-an itu loh. Ya. Kenapa harus diperbaiki Kak? Kayak kurang perlombaannya apa ditambahin perlombaan gitu loh. Kurang apa Kak namanya? Kurang banyak gitu. Ya. Maksudnya kok udah kebagian semua gitu siswanya? Ada yang itu sih kebagian. Maksudnya ada jangan beberapa lah, jangan kebanyakan dan jangan gitu. Tapi biasanya kalau itu ada acara lomba-lomba itu semua siswa wajib ikut atau siswa-siswa terpilih? Semua perlombaan kelas meeting apa? 17 Agustus atau kelas meeting sih? Iya itu harus ikut semua per kelas. Tapi nggak harus semua siswa kan Kak? Cuman perwakilan kelas gitu kan? Ya semua siswa kan dipilih, ada lomba ekran apa gitu. Ada 5 urusan yang lain, lomba apa gitu, pentang, handball gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Cindy. Terima kasih ya Kak, luar biasa ya teman-teman cerita dari Kak Cindy. Sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk Kak Cindy ya atas waktunya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa follow and share akun ini supaya teman-teman gak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.